terkait tanaman karet kan pasti memiliki beberapa tahap nih Pak dalam budidayanya. Yang pertama pasti kan pembukaan lahan. Nih, buat dijelasin nih terkait pembukaan lahan pada tanaman karet di Piat UGM ini. Oke, terima kasih. Nama saya Riyadi, pengelola kebun karet di Piat Bangunan ini. Langsung saja untuk pemeliharaan tanaman karet itu pertama kita buka lahan. Kita buka lahan pakai alat sederhana seadanya. Kemudian terus setelah pembukaan lahan kita adakan pembuatan lubang tanam. Gitu. Terkait pembuatan lubang tanam Pak, pasti kan setiap tanaman kan ada jarak-jaraknya nih. Ya. Untuk jarak tanamnya berapa nih Pak? Untuk jarak lubang itu 2 meter kali 3 meter. Baik-baik. Berarti terkait pembukaan lahan itu hanya pembuatan hutan nih nggih? Ya. Menggunakan alat sederhana Ya. sama pembuatan lubang. Ya. Nah, pasti kan tanaman karet kan pasti kan akarnya tunggang ya Pak. Ya. Pasti pembuatan lubang tanaman kan pasti dalam itu Ya. berapa Pak dalamnya? Untuk diameter lubang itu 40 kali 40. Tinggi 40, lebar 40, sama dalam. dalam 40. Ini saat pembukaan lahan lubang tanahnya belum diapa-apain nih Pak, kayak dikasih trik khusus atau apa? Setelah pembuatan lubang selesai, kita kasih pupuk sekalian sambil nunggu musim penghujan. Pupuknya apa nih Pak kalau boleh tahu? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Perbandingannya untuk satu lubang tanam? Ya, untuk ngasih pupuknya jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak ya kan pupuk kandang itu kan panas. Nanti kalau terlalu banyak itu nanti pohonnya karet mati, akan mati dari panas. Oke, berarti setelah pembukaan lahan kan pasti ada pembibitan nih Pak. Boleh jelasin nggak terkait pembibitan pada tanaman karet? Ini dulu untuk bibit karet itu ngambil dari Palembang. Untuk jenis tanaman karet bibit 260. Berarti dari sini sudah dapat bibit karet yang udah jadi gitu Pak, tinggal ditanam di sini. Iya. Oke, lalu kan nanti setelah tanamnya pada musim apa Pak tanaman karetnya? Di awal musim penghujan untuk tanam karet. Pas proses tanam ada penambahan bahan khusus Pak atau pupuk Pak? Gitu? Untuk sementara untuk penambahan pupuk belum ada. Itu kan udah ada sebelum ditanam kan udah ada pupuknya itu. Ya, nanti kita langsung kita tanam aja, nunggu sekitar 1 tahun. 1 tahun lalu nanti kita pupuk. Setelah 1 tahun itu kita pupuk. Tapi ya pupuknya sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak juga mati juga. Untuk cara penanaman kan pasti setiap tanaman kan berbeda-beda nih Pak perlakuannya. Untuk tanaman karet sendiri cara penanamannya bagaimana? Ya kita itu kan ada polybag terus sebelah itu. Kita kupas polybagnya terus kita tanam. Itu aja. Berarti tanpa diuruk tanah gitu Pak atau? Ya diuruk lah. Diuruk. Setelah masuk tanah kan masih diuruk. Oke. Gitu. Oke, lanjut ke pemupukan nih Pak. Pasti kan setiap tanaman karet pasti kan itu kan tanaman tahunan nih Pak, tanaman yang umurnya lama pasti kan butuh pemupukan yang lebih intensif daripada tanaman-tanaman lainnya. Untuk pemupukan tanaman karet sendiri bagaimana nih Pak? Untuk pemupukan kita adakan 1 tahun 2 kali. Di awal musim penghujan dan di awal musim kemarau. Gitu. Menggunakan pupuk? Untuk pupuk TSP sama urea. Untuk dosis yang pertanaman? Kurang lebih ya apa ya di 1 gelas itu kurang lebih 1 gelas itu 1 pohon. 1 gelas belimbing itu? Ya 1 gelas belimbing itu untuk 1 pohon. ditabur atau di asal gitu pemupukannya? Selama 6 tahun gitu kita di bawah pohon itu kita kasih 3 titik, 1, 2, 3. Berarti untuk pemberian pupuk itu mengelilingi pohon gitu Pak, Ya, 3 titik. Di selama 6 tahun. Setelah 6 tahun kita tabur saja. Itu kan akar udah menjalar kemana-mana. Kalau di bawah pohonnya itu rugi, jadi kan nggak bisa kemakan pohon itu. Berarti setelah 6 tahun pupuknya ditabur di sekitar ditabur. tanaman. Oke. Nah kan tanaman karet kan pasti ada masa belum menghasilkan sama masa sudah menghasilkan nih Pak. Nah untuk tanaman karet di sini masa-masa sudah menghasilkan itu atau masa-masa bisa disadap itu pas umur berapa Pak? Untuk masa penyadapan itu di karet di umur 6 tahun. 6 tahun sampai ke 7 tahun itu sudah mulai disadap, 6 tahun lah. 6 tahun itu sudah mulai disadap.
Nah, terkait teknik penyerapan nih Pak, kan setiap petani pasti memiliki teknik penyerapan yang Ya. berbeda-beda. Nah, untuk di kebun ini bagaimana Pak? Ya, untuk di kebun ini ya kita ambil pesonya dari Sumatera, Hmm. itu peso sadap itu. Terus kita belajar sendiri untuk penyadapan itu. Hmm. Terkait teknik sehadapan bisa dicontohkan nggih Pak ke pohon yang di belakang ini? Ya, ini saja. Kita ambil kurang lebih 1,5 meter. Nah, kan itu kan nanti ada pesonya toh. Ya. Nah, ini jangan terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam itu akan timbul kayak gini rusak ini, kena kambium.